الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأهل بيته خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وصحب هذه الولاية صلى الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المؤلف رحمه الله ونفعنا في الدارين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tolak utawi iku bab mertelake tolak utawa pegatan, yaitu hilul wathaqi, yaitu mengurai tali atau mengurai akad pernikahan, akad perkawinan, namanya adalah tolak, pegatan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kalau ngedoso Ibnu Umar ulangan tiga sahabat Rasulullah, junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, abghadul halali utawi luweh oleh bendune halal. Abghadul halali utawi luweh oleh den bendune halal ilallahi maring Gusti Allah iku at-talaqu pegatan. Jadi perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai. Itu ya, walaupun itu halal tetapi dibenci oleh Allah. Karena yang dimaksud perkawinan itu, pernikahan itu adalah supaya untuk melestarikan eksistensi daripada manusia, dan yang sudah melakukan janji hidup setia sehidup semati ya di bawah hukum Islam, bersumpah kepada Allah ya akan selalu setia, mendampingi, menemani ya, dan sebagainya, sehingga diharapkan itu menikah tidak cuma hanya 1 tahun 2 tahun, bahkan tidak cuma hanya di dunia tetapi menjadi jodoh dunia akhirat. Maka sebelum melakukan pernikahan itu Islam memberikan batasan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa tungkahul mar'ah di arba'i solin. Jadi perempuan itu dinikah karena 4 perkara. Jadi jamaliya karena cantiknya, limaliya karena hartanya, linasabiya karena nasabnya, dan lidiniya karena agamanya. Jadi tergantung dengan kita milihnya apa. Kalau tidak ada semua ya minimal agamanya baik, mau sholat ya, mau mendekatkan diri kepada Allah, itu minimal. Kenapa? Kalau misalnya kok harta lama-kelamaan akan habis. Cantik ya nanti selang beberapa tahun nanti juga cantiknya hilang. Maka yang paling utama adalah tentang masalah agama. Ini yang akan menghantarkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak cuma hanya cantik dohirnya saja, tapi cantik batinianya, cantik agamanya, akhlaknya bagus, itu luar biasa. Rawang riwayat taganungati soba Abu Dawud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah wa sahha awalnya belum disoba Hakim Imam Hakim. Waraja'alan ngunjuakan soba Abu Hatim ya Rasulullah ing mursale hadis wa Ibnu Umar radhiyallahu an, masih Ibnu Umar lan sahih Ibnu Umar radhiyallahu an annas dene Ibnu Umar iku nolak sapa Ibnu Umar imra'atahu ing wadone Ibnu Umar wa iya wa Ibnu Umar iku haidun wa iya utawi imra'atahu wadon ya wa ya imra'atahu iku haidun wong wadon kang haid. Jadi pada zamannya Rasulullah itu Ibnu Umar itu mentolak atau mencerai istrinya dalam kondisi haid, maksud dalam keadaan haid. Fi ahdi Rasulillah, ing dalam zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu Rasulullah masih hidup. Fasa'ala mongko takon sapa Umar Rasulullah
ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andalika sangga mengkono-mengkono tolak ing dalem wektu taksih haid. Kemudian beliau menanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi, saya itu mencerai istri saya sementara saya masih dalam keadaan haid. Jadi kepenak. Pada zaman dulu adanya Rasul kan kepenak. Ada apa-apa ya langsung bertanya kepada sahibus syariah, yaitu orang yang memiliki syariat. Jadi gampang. Kalau sekarang pada siapa? Pada ulama. Karena ulama lah yang mewarisi ilmunya para nabi. Jangan zaman sekarang sedikit nabi, sedikit rasul. Kita kan tahunya dari ulama. Maka ketika ada apa-apa ya kita mengacunya kepada para ulama. Karena ulama lah yang mengetahui tentang hadis dan Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala ngendika sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mur perintah sapa sira perintah sapa sira ing Ibnu Umar perintah sapa sira ing Ibnu Umar fal yuraji'ha mongko rujuk monggo becik rujuk sapa Ibnu Umar ha ing mar'ah. Jadi yang menceraikan itu adalah Ibnu Umar, kemudian yang melaporkan hal itu adalah bapaknya yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Lah anaknya yang menceraikan istrinya. Lah ketika hal itu kemudian ditanyakan, disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberitakan kepada Sayyidina Umar untuk apa? Untuk memerintahkan kepada anaknya supaya merujuk kembali. Ya, jangan sampai mencerai pada waktu haid. Fal yuraji'ha mongko becik rujuk sapa Umar, sapa Ibnu Umar ing imra'atahu. Summa liyumsikha monggo nuli ngeker summa liyumsika monggo nuli becik ngeker sapa Ibnu Umar ha ing mar'a hatta tadhuru hingga suci sapa mar'a. Lah dikembalikan lagi ya. Jadi rujuk kembali, kemudian ditahan hingga kemudian sampai wanitanya itu suci, yaitu masa haidnya berarti sudah habis. Summa tahidu monggo nuli haid sapa imro'ah, summa tadhuru monggo nuli suci sapa imro'ah, summa insya'a monggo nuli lamun kersa sapa Ibnu Umar ya amsaka monggo ngeker sapa Umar batu ing dalem sawise mengkono tadzahuru. Ya coba kembali lagi ya, perintahkan kepada Ibnu Umar, kepada anakmu wahai Umar, supaya merujuk kembali istrinya yang dicerai, kemudian tahanlah hingga suci, kemudian haid lagi dan suci lagi. Lah setelah itu baru silahkan, mau dicerai ya monggo, mau tetap dilanjut ya monggo, tergantung dengan kedua belah pihak. Kenapa? Karena rumah tangga itu tidak ada dalange, tergantung karo wong loro. Maka janganlah kemudian orang lain baik keluarga ikut masalah rumah tangga. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab adalah dua orang, istri dan suami. Orang luar hanya sekedar memberikan saran saja, memberikan masukan yang terbaik mungkin. Ya, mungkin bagi mereka yang terbaik, tapi ya belum tentu juga ya. Karena yang merasakan adalah dua orang itu ya. Wa insya'ala lamun kersa sapa Ibnu Umar ya tolak mongko nolak sapa Ibnu Umar qabla ayyamasa
sadurunge yen to jimak sapa Ibnu Umar ya. Kalau memang kok mau dilanjut ya monggo, artinya mempertahankan rumah tangganya supaya jangan dicerai ya monggo. Kalau mau dicerai ya cerai sebelum dijima. Fatil kala iddah tu mengkono iddah alati amaro alat ya iddah amaro kang perintah sapa Allah antutallaqo alat ya iddah amaro kang perintah sapa Allah antutallaqo ing yen to den tolak lahu krana are iddah sapa an-nisa wong wadon. Dan sebelum sebelum dijima itu dicerai. Jadi iddahnya itu adalah setelah setelah ditolak ya, setelah dicerai. Ada iddah ada iddah karena meninggal dunia, ada iddah karena cerai. Nah, iddah itu kan masa penantian, masa menunggu. Artinya walaupun sudah dicerai tapi seorang perempuan yang sudah ditolak oleh suaminya itu masih berhak untuk mendapatkan nafkah karena masih dalam masa iddah. Lah di dalam masa itu tidak boleh menikah lagi. Kenapa? Karena itu barangkali masih ada benihnya dari suami yang pertama itu. Jadi iddah itu masa penantian. Cuman kan zaman sekarang itu kadang-kadang wanita sudah tidak memperdulikan hal itu. Kadang-kadang baru mati saja sudah mulai edak-edak luru, hilang-hilang maning luru, pengganti lagi. Ini kan zaman sekarang itu kadang-kadang banyak perempuan-perempuan yang semacam itu tidak mengerti bahwa perempuan itu baik dicerai hidup maupun cerai karena meninggal dunia itu ada masa iddah, masa penantian ya, supaya bisa menghilangkan ingatannya terhadap suaminya. Kan kadang-kadang ada hal-hal yang sulit dihilangkan dari suaminya. Itu kan nanti berimbas, misalnya sudah menikah dengan suami yang kedua, kemudian cintanya masih terpaut kepada suami yang pertama, repot juga. Berarti kan zina perasaan itu ikutnya, ya benda. Makanya tuh adanya itu seperti itu. Muttafaqun alaihi hadza utawi kikate siku muttafaqun mufaqqati apa alaihi hadis wa fi riwayat lan dalam suci riwayat di muslimin katene muslim mur perintah sapa sira hu ing Ibnu Umar fal yuraji' monggo becik rujuk sapa Ibnu Umar ing imra'atau summal yutallikha monggo nuli becik nolako sapa Ibnu Umar ha ing imra'atahu tahiran ale suci au hamilan utawa kang meteng. Jadi tolaklah dalam keadaan suci, atau misalnya kok masih mengandung ya setelah melahirkan baru dicerai, baru ditolak. Wa fi riwayatin lan dalam suci riwayat ukhra kang weneh lil Bukhari kata Imam Bukhari wa khusibat lan den wilang-wilang apa tat wa khusibat lan den wilang-wilang wa khusibat lan den wilang-wilang tatliqatan wa khusibat lan den wilang-wilang apa tolak tatlikotan kelawan sak tolakan. Wa usibat lan den wilang-wilang den hitung-hitung asaba yuhasibu. Hasaba yahsubu ya, yahsibu. Hasiba yahsibu. Fa'ila yafilu. Wa usibat lan den wilang-wilang apa imro'ah likotan kelawan sak tolakan wa fi riwayatin dan dalam suci riwayat di muslimin kadang Imam Muslim utawi lafaz qala Ibnu Umar qala ngendika sapa Ibnu Umar amma anta anapun utawi sira iku talak taha amma anta
anapun utawi sira iku tolak tahan nolak sapa sira ha ing imro'atan waidatan hale siji awisnataini utawi tolak loro fa inna Rasulullah monggo setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amara perintah sapa Kanjeng Nabi ni ing ingsun an uraji'aha ing yen toh rujuk ya ing yen toh rujuk sapa ingsun ing imra'ah summa amsikuha mongko nuli ngeker sapa ingsun ha ing imra'ah hatta ta'idha hingga yen toh haid sapa imra'ah haidatan kelawan haid ukhra kang meneh. Jadi adapun kamu mentolak perempuan, mentolak istrinya itu yaitu 1 kali atau 2 kali. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan saya untuk merujuknya, kemudian mencegahnya sampai haid yang berikutnya. Jadi jangan sampai mentolak sampai 3 kali. 3 kali kan berarti bain ya. Kalau tolak bain itu berarti wajib ada mukhallil. Yaitu mukhallil itu sing nyela-nyelan mukhallil. Yaitu yang nyela-nyelanya. Artinya ketika sudah 3 kali tolak bain itu berarti kalau mau rujuk kembali harus sudah dinikah oleh orang lain dan sudah didukhul. Dukhul itu bimakna apa? Bimakna jima, bukan bimakna masuk ya. Kalau misalnya mamnu'ud dukhul berarti bukan jima tapi dilarang masuk gitu ya. Mamnu'ud dukhul dilarang masuk. Mamnu'ud dukhul ya, dilarang kalau udah ditulis kan masuk, tapi dalam fikih biasanya artinya adalah jima ya. Artinya jima. Hatta ta'idha hingga haid sapa mar'ah haidatan kelawan haid ukhra kamane sum'am hilaha mongko nuli nunda sapa ingsun ha ing imro'ah sum'am hilaha mongko nuli yen to nunda sapa ingsun dan serantekaken ya kan nunda ya kan sampai kepada perempuan itu suci kembali. Jadi dalam masa haid itu tidak boleh dicerai hingga menunggu perempuan itu dalam keadaan sudah suci baru ditolak, tidak masalah. Ya, hatta isum amhilah mongko nuli nunda sapa ingsun. Ani cuma an umhila. Ya. Summa umhilah berarti amhalayum hilu. Ada serantai akan menunda. Umilaha mongko nuli nunda sapa ingsun ing mar'ah hatta tadhura hingga yen to suci sapa imro'ah summa utallikuha mongko nuli nolak sapa ingsun cerai sapa ingsun ing imro'ah qabla an amassaha sadurunge yen to jima sapa ingsun ing imro'ah ditolak sebelum menjimak istrinya. Wa amma anta anapun utawi sira iku tolak taha. Nah, iki yang 3 kali ya. Tadi kan 2. Nah, kalau 2 tanda masalah, bisa langsung rujuk tidak masalah, tapi yang jadi masalah ketika sudah sampai 3 kali perceraian. Nah, itu ya. Makanya laki itu jangan gampang sekali untuk mengatakan cerai ya, jangan gampang karena ini berimbas, ini masalah hukum. Kadang-kadang kalau tidak tahu masalah hukum kemudian serba bicara cerai padahal kalau itu kan di tangan lelaki. Kalau perempuan ada masalah mau bilang cerai sampai 1000 kali, kalau lelakinya tidak mencerai ya tidak masalah. Tapi kalau lelaki itu kan maka jadi lelaki itu ya harus hati-hati lah bicaranya. Supaya hubungan rumah tangga itu tetap sesuai dengan ajaran agama Islam. Jangan sampai ternyata sudah tolak tapi tidak menikah lagi. Akhirnya apa?
ketika berhubungan badan sama dengan zina, masya Allah. Sedangkan dosa zina itu begitu besarnya sehingga sangkin besare, sangkin akeh, air lautan untuk membasuh, mensucikan dosanya zina itu masih kurang airnya. Betapa besarnya dosa zina, masya Allah. Termasuk dosa yang besar, termasuk zina, berani kepada orang tua, membunuh, termasuk minum-minuman keras, termasuk umul kabair, induknya dosa besar itu minuman keras. Itu termasuk bagian salah satu daripada dosa besar. Wa amma angtal anapun utawi sira iku tolak tahan nolak sapa sira ing salasan kelawan telu ya faqat asoita. Monggo teman-teman durhaka sapa sira rabbaka ing pangeran sira. Fima ing dalam perkara amaro kang perintah sapa rabbaka ka ing sira bihi kelawan mah min tolaki imraatika saking megat wadon sira. Kalau adapun kalian mentolak perempuannya sampai 3 kali, maka sungguh kalian telah durhaka kepada Tuhanmu. Sebab engko misalnya kau ape rujuk ya rujuknya angel, kudu ana mukhalile, dan mukhalil itu harus sudah pernah menjima istrinya sendiri. Nah ini makanya hati-hati dalam masalah cerai itu sangat harus hati-hati ya. Jangan sampai ternyata ketika tidak tahu ternyata sudah 3 kali, akhirnya tidak ada mukhalilnya langsung nikah lagi, kan berarti kan nikahnya kan fasid, tidak sah. Nah, karena belum memenuhi syaratnya itu. Wa fi riwayat lan dalam suci riwayat ukhra kang meneka lang untuk sop Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar farodah mongko balekake sapa farada monggo belekake utawa jawab ya. Farada monggo belakan sapa Kanjeng Nabi ing imro'ah bener. Farada monggo belekaken sapa Kanjeng Nabi imro'ah alayya ing atas ingsun walam yaro lan ora weruh sapa Kanjeng Nabi ing imro'ah sayan ing sewiji-wiji saking tolak. Jadi dalam sebuah riwayat yang lain itu setelah Sayyidina Umar itu melaporkan perihal masalah perceraian anaknya itu, kemudian Rasulullah mengembalikan istrinya Ibnu Umar kepada Ibnu Umar. Waqala ngendika sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza tahurat arekalane suci sapa mar'ah ya fal yutolik mongko becik milam amar fal yutolik monggo becik nolak sapa sira Ibnu Umar fal yutolik monggo becik nolak sapa Ibnu Umar aul yumsik utawa becik ngeker sapa Ibnu Umar ya wis nek nalikane wadone wis suci ya hendak ditolak atau dipertahankan. Kalau memang bisa dipertahankan ya dipertahankan, kalau memang tidak bisa ya tidak usah dipertahankan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngendika Ibnu Abbas kana nasaqana ana tolak ala di Rasulillah ing atase zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakrin dan Abi Bakar wasanata ini lan zaman 2 tahun min khilafati Umar saking kekhalifahane Sayyidina Umar. Jadi tolak semacam itu ada pada zaman Rasulullah, pada zamannya Sayyidina Abu Bakar, dan juga masa kekhalifahan Sayyidina Umar 2 tahun. Tolakus salase utawi tolak telu iku waidatun
siji tolakus salasi utawi tolak telu iku waidatun siji tolakus salasi utawi tolak telu iku waidatun siji faqala ngendika sapa Umar innan nasa setune manusa iku qad distajalu teman-teman ngege-ngege akiyake cepet-cepet innan nasa setune menungsa iku qad distajalu teman-teman akiyake sapa nas fi amrin ing dalam perkara kana kang ana iku lahum kaduwene nas fi ing dalam ahad fi dalam amrin apa anasun alon-alon apa anasun alon-alon falau ambaina monggo lamun nerusaken sapa ingsun ha ing amrin falau ambaina mongko lamun nerusaken sapa ingsun ha ing amrin alaihim ing atase nas fa amdahu mongko nerusaken sapa Kanjeng Nabi hum ing amrin alaihim ing atase nas. Jadi pada zaman itu, pada zaman Rasulullah, zamannya Abu Bakar dan pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab 2 tahun itu tolak 3 itu dihitung 1 kali, masih 1 kali itu pada zaman itu, sehingga sudah nolak 3 kali itu akhirnya boleh diteruskan tolaknya kemudian atau boleh dirujuk itu pada zaman itu. Karena ada hukum yang hanya dikerjakan pada waktu itu saja. Terus misalnya kayak nikah mut'ah. Itu kan pernah suatu ketika nikah mut'ah itu kan dihalalkan. Kenapa? Karena dalam kondisi perang di mana sahabat itu jauh dari istrinya. Ya, sehingga kan akhirnya diperbolehkan nikah mut'ah. Kalau saya ini nikah kontrak. Nikah kontrak itu nikah kontrak. Tetapi setelah itu kan diharamkan sampai hari kiamat. Ya, karena sehingga sekarang sudah ada nikah mut'ah. Jadi namanya nikah kontrak. Kalau sekarang tidak boleh. Ya kok senang teman nikah kontrak, kontraknya habis ya sudah bukan istrinya lagi kan. Seperti seorang istri itu seperti barang dagangan saja kan ada harganya seperti itu. Nah, bedanya dengan wanita nakal seperti itu ya Wanda. Makanya setelah itu akhirnya nikah mut'ah dilarang sampai hari kiamat. Memang pernah, tapi hanya temporan saja pada saat itu saja. Kemudian diharamkan lagi. Walaupun kalau menurut kaulnya Imam Hanafi itu kan ada mengatakan bahwa nikah kal bai'i. Jadi itu seperti jual beli seperti. Tapi kan harus ada rukunnya, harus ada syaratnya dan sebagainya. Bahkan kalau Imam Syafi'i kan mengambil sebatas mengatakan la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak ada nikah kecuali dengan wali dan saksi, illa biwaliyin wa syahidai adlin, kecuali dengan wali dan 2 saksi yang adil. Tapi kalau Imam Hanafi kan tidak, yang nikah kal baik itu jual beli, jadi tanpa wali tanpa saksi boleh. Itu kalau mazhabnya Imam Hanafi. Kalau Syafi'i tidak boleh. Ya, jadi illa biwaliyin wa syahidai adlin, yaitu harus dengan wali dan 2 saksi yang ini supaya menjaga nikah itu jangan sampai untuk permainan ya, supaya benar-benar sakral, benar-benar sesuai dengan syariat ajaran agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Rawang riwayat ngati sapa Muslimun Imam Muslim an Mahmud bin Labid wallahu a'lam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.